Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sudahkah mengasihi orang lain hari ini? Di pagi ini tentu hati kita diliputi rasa syukur serta sukacita, karena kita boleh merasakan penyertaan Tuhan ketika tadi malam kita boleh beristirahat, hingga kita pada hari ini boleh bangun dan kita akan mengawalinya dengan bersama mendengarkan sapaan sabda Tuhan di dalam embun pagi siaran Radio Petra 105,7 FM. Bersama saya, Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Virobrajan. Pada hari ini, Rabu 6 Desember 2023. Kita semua akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema berjaga dan berdoa. Kita pun akan bersama merenungkan firman Tuhan melalui Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-34 sampai 38. Karena itu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati dengan bersama meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk menikmati hari baru pada hari ini. Kami ingin memulai hari ini dengan bersama merenungkan sabda dan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Kami mau betul-betul memberikan diri kami seutuhnya dan berkomitmen untuk tidak hanya sekedar mendengar, namun taat dalam melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kini berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra, pembacaan firman pada hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-34 sampai 38. Lukas 21, ayatnya yang ke-34 sampai 38. Sekali lagi, Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-34 sampai 38 yang demikian. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu, seperti suatu jerat. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi, semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, asuransi. Setiap kita tentu tidak asing dengan kata ini, asuransi. Bahkan, sebagian besar dari kita mungkin sudah menjadi pengguna asuransi itu sendiri. Seperti kita tahu, asuransi merupakan jasa layanan proteksi atau keamanan bagi setiap orang yang pemegang polis atau yang terlibat dalam perjanjian ini. Layanan asuransi atau layanan keamanan ini pun bermacam-macam produknya. Ada keamanan kerusakan, kesehatan, pendidikan,
ataupun juga bahkan sampai kematian. Semua hal ini bisa diasuransikan. Asuransi akan menawarkan berbagai manfaat yang menarik dan bermanfaat tentunya bagi setiap penggunanya. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, untuk meminimalisasi resiko dari hal-hal buruk yang datang tanpa diduga, seperti sakit ataupun kecelakaan. Namun tentu manfaat-manfaat ini tidak gratis atau diberikan secara cuma-cuma. Akan tetapi ada perjanjian antara perusahaan dan pengguna untuk saling bertanggung jawab, di mana perusahaan asuransi akan memberikan tanggung jawabnya, kewajibannya, dengan memberikan proteksi. Sedangkan pengguna, kita yang memakai jasa itu, harus membayar premi secara rutin. Dan ketika tidak membayar premi, maka tentu ada konsekuensi. Segala layanan akan dihapus ataupun saudara akan mendapatkan denda-denda. Nah, sekalipun nampaknya ada tanggung jawab, nampaknya ada konsekuensi yang akan ditanggung dan harus dipenuhi, nyatanya masih banyak, saudara, orang-orang yang sangat tertarik untuk menggunakan asuransi. Karena apa? Jawabannya simpel, untuk berjaga-jaga dari sesuatu yang tidak pernah terduga. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini semua kita sedang memasuki masa Advent, di mana kita pun sesungguhnya sedang berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Dan bacaan kita pada hari ini pun menceritakan hal yang serupa, di mana sebenarnya manusia sedang menunggu hari kedatangan Tuhan. Di masa penantian ini, Yesus pun mengingatkan kita untuk berjaga diri dari beberapa hal yang membuat kita justru terjerumus pada hal yang tidak baik. Di antaranya pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi yang bisa saja membuat kita lupa diri dan menghalangi kita untuk fokus pada kedatangan Tuhan. Dan Yesus sendiri di bacaan kita pada hari ini sebenarnya memberikan resep yang ampuh, saudara, kepada manusia, yaitu dengan berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, pesan ini sebenarnya serupa dengan apa yang disampaikan Yesus kepada para rasul yang menemaninya di Taman Getsemani. Maka sebenarnya pesan untuk berjaga dan berdoa merupakan pesan yang penting, karena pesan ini secara berulang disampaikan oleh Yesus. Berjaga dan berdoa merupakan cara untuk mencegah atau menjaga hati kita untuk tetap fokus. Hati kita inilah merupakan tempat di mana kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, khususnya di dalam doa. Apabila hati kita baik, kiranya sikap, perkataan, perbuatan kita pun juga baik. Maka kita dapat melawan segala pesta pora, kepentingan-kepentingan duniawi. Sahabat Petra yang terkasih, jika kita mau sadari dan refleksikan, menjaga hati sebagai tempat perjumpaan dalam doa dengan Tuhan nyatanya tidaklah mudah. Terkadang mungkin ada berbagai perasaan yang mengganjal, entah marah, entah kecewa, entah sedih, entah iri. Ada berbagai perasaan emosional yang terkadang itu justru mengganggu perasaan kita, mengganggu
kondisi hati kita. Dan hal ini ternyata bisa menjadikan doa kita menjadi kering ataupun dangkal. Tetapi bagaimanapun, kita harus tetap setia dan berjaga-jaga. Di dalam doa, kita bukan hanya bertemu dengan Tuhan, namun sejatinya di dalam doa, kita pun juga berjumpa dengan diri kita yang paling terdalam. Mungkin orang lain tidak pernah mengerti kalau kita mengalami berbagai kesukaran di tengah-tengah kehidupan. Dan di dalam doalah kita bisa dengan sangat jujur di hadapan Tuhan mengakui segala keberadaan kita. Maka tetaplah berjaga dengan berusaha mengendalikan diri dari segala hawa nafsu ataupun kepentingan duniawi. Dan berdoalah, karena doa adalah dasar hidup orang beriman. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami pada hari ini boleh bersama-sama belajar bahwa di masa Advent ini, ketika kami sedang menanti-nantikan kedatangan-Mu, sejatinya ada tugas yang harus kami lakukan, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Kami sadari di dalam kehidupan kami seringkali tergoda untuk jatuh ke dalam hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami pun menyadari, terkadang karena kami begitu sibuk dengan kesibukan kami sampai lupa untuk menyediakan waktu kami untuk berdoa kepadamu. Maka pada saat ini kami memohon agar Tuhan hadir untuk membantu kami, menguatkan kami, serta meneguhkan kami, agar kami dapat membangun dan memiliki komitmen untuk menyediakan waktu kami untuk berdoa. Dan begitu pula agar kami pun boleh dimampukan untuk mengendalikan hawa nafsu ataupun ego kami, sehingga kami tetap dapat mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini, di tengah doa ini, kami pun ingin menaikkan syafaat kami. Kami teringat pada saat ini akan sahabat-sahabat Petra dimanapun mereka berada, yang di dalam kondisi lemah tubuh karena sakit. Kami mohon Tuhan sendiri hadir dan menjamah mereka agar kondisi mereka boleh kembali sehat. Kami pun pada saat ini membawa serta doa kami bagi segenap orang tua kami Adi Yuswo. Sekalipun mungkin saat ini kondisi tubuhnya sedang lemah, ada berbagai penurunan, namun kami percaya bahwa berkat Tuhan boleh senantiasa hadir untuk memberikan kekuatan, pengharapan, kedamaian, serta ketenteraman. Kami juga berdoa pada saat ini untuk anak-anak kami, baik itu yang sedang bersekolah, berkuliah, bekerja. Kiranya Tuhan cinta kasih-Mu boleh menyertai mereka ketika mereka mengerjakan setiap tugas tanggung jawabnya, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh menjadi berkat. Bagi anak-anak kami yang sedang di dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup, di masa-masa ini kiranya Tuhan pun hadir untuk memberikan kebijaksanaan, kesabaran, serta rasa untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Sehingga di waktu yang telah Tuhan tetapkan, anak-anak kami boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talentanya. Begitu pula dengan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami pun pada saat ini membawa serta segenap pergumulan kami. Apapun yang harus kami hadapi pada saat ini, kami mau serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, sekalipun mungkin saat ini kondisi kami berat, namun iman kami boleh senantiasa diteguhkan bahwa kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami boleh percaya, setiap rancangan Tuhan atas kehidupan kami akan senantiasa mendatangkan damai sejahtera.
Kami berdoa juga pada saat ini bagi bangsa kami Indonesia di masa-masa politik yang kian memanas. Kiranya Tuhan hadir untuk memegang kendali sehingga tidak terjadi perpecahan apapun. Dan hingga akhirnya kami pun juga boleh mendapatkan pemimpin yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dapat menghantar bangsa kami, negara kami ke arah yang lebih baik. Dan sesaat lagi Tuhan, kami pun akan melanjutkan aktivitas kami untuk memulai hari ini. Kami memohon penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, semua boleh sesuai dengan rencana Tuhan. Kami pun memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, kini kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini. Dan mengakhiri embun pagi pada hari ini, maka kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam embun pagi Radio Petra 105,7 FM, edisi Rabu 6 Desember 2023. Saya memohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya, saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan mohon pamit undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.